Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen review laptop bekas berkualitas berkelas yang harganya pas di kantong sobat saudagar semuanya. Karena kita udah sering banget review laptop second dan kedepannya kayaknya juga sering. Gimana kalau segmen ini kita kasih nama aja? Selamat datang di segmen Kapas, kupas tuntas laptop bekas berkualitas. Oke, nama tadi itu cuma kepikiran saya aja sih. Kayaknya bagus juga nih kalau Kapas, kupas tuntas laptop bekas berkualitas. Tapi kalau teman-teman mungkin ada nama bagus untuk segmen ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti kalau banyak yang saranin dan bagus namanya, bakal saya pakai. Oke, di segmen Kapas ini kita bakal kupas tuntas dan review laptop bekas yang berkualitas, yang bagus, yang bisa teman-teman dapetin di pasaran dan yang bisa teman-teman dapetin di outlet saudagar komputer. Dan buat kamu yang lagi cari laptop dengan budget terbatas, yuk boleh kumpul. Siapa tahu laptop yang bakal kita ulas kali ini cocok untuk jadi pilihan teman-teman. Oke, pasti teman-teman dari tadi udah lihat nih, di sebelah saya ada satu laptop. Dia adalah laptop dari HP, teman-teman. Dia adalah HP EliteBook 840G6. Laptop ini menarik banget. Makanya saya pengen ngasih tahu speknya sama fiturnya ke teman-teman semua. Dan saya juga penasaran sama performanya, worth it atau enggak. HP EliteBook adalah laptop yang masuk dalam kategori laptop bisnis, teman-teman. HP EliteBook diperkenalkan pertama kali pada Agustus tahun 2008 sebagai pengganti jajaran laptop kelas atas HP Compact. Nah, pasti teman-teman udah pernah dengar kan HP Compact. Ini dia nih penggantinya. Laptopnya slim, keren banget. Tapi nanti kita bahasnya. Oke, seperti biasa sebelum saya masuk, saya mau info dulu harganya buat teman-teman. HP EliteBook 840G6 ini bisa teman-teman bawa pulang dengan harga 4 jutaan aja. Annya berapa? Seperti biasa, chat langsung admin saudagar komputer yang ada di kolom deskripsi. Dan saya juga mau terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan terus nonton video terbaru dari channel YouTube Saudagar Komputer. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, yuk langsung aja klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Kita kembali lagi ke laptopnya. HP EliteBook 840G6 ini beneran menarik banget teman-teman, karena dia dengan harganya yang cuma 4 jutaan tadi, dia itu benar-benar bisa jadi pertimbangan karena dia udah pakai prosesor Intel Core i5, RAM-nya 8GB dan udah pakai SSD. Kalau kita ngomongin produk second atau laptop bekas kayak gini, pasti banyak tuh yang nanya, "Bang, laptopnya rilis di tahun berapa? Umurnya udah berapa?" HP EliteBook 840G6 ini rilis di tahun 2019. Yang berarti umurnya baru aja 5 tahun. Ya, waktu yang cukup lama emang, tapi untuk laptop bisnis itu biasanya masih cukup muda. Karena laptop bisnis itu cukup tangguh. Oke, langsung aja kita bahas spesifikasinya. Kita mulai dari prosesornya. HP EliteBook 840G6 yang kita bahas kali ini menggunakan prosesor dari Intel Core i5 yang generasi ke-8, yaitu Intel Core i5 8365U. Prosesor yang punya 4 core 8 thread dengan kecepatan normal di 1,6 GHz yang punya boost hingga 4,1 GHz dengan label Intel vPro yang memang dikhususkan untuk segmen bisnis. HP EliteBook 840G6 ini juga udah punya RAM yang kapasitasnya udah cukup lumayan di 8GB DDR4 yang jalan di 2400 MHz. 8GB di tahun 2024 baru ini saya rasa juga udah cukup lumayan kok. Dipakai multitasking udah cukup nyaman. Dan kalau penyimpanannya, laptop ini udah menggunakan SSD yang punya kapasitas 256GB. SSD yang digunakan ini adalah SSD M.2 SATA. SSD yang bentuknya M.2 tapi SATA. Ya, emang bukan SSD yang paling kencang untuk saat ini, tapi dengan pakai SSD udah lumayan, jadi nggak lemot. SSD yang udah terpasang ini pakai dari Micron. Tipenya adalah Micron 1300 MTF DDAV256 TDL. Kecepatan yang normal untuk sebuah SSD dengan interface SATA. Tapi ya jelas, daripada kita pakai hard disk, ini jauh lebih bagus. Berikutnya, kalau untuk sistem operasi, teman-teman nggak usah risau karena HP EliteBook 840G6 ini udah dibekali dengan Windows 10 Pro original. Jadi kita nggak usah mikirin tuh, pikir-pikir beli lisensi. Ya, karena laptop ini Windowsnya bisa dipakai sampai terus-terusan, sampai bosen. Pokoknya lifetime, nggak ada batasan waktu. Kalau untuk baterai, HP EliteBook 840G6 ini dia punya baterai integrated lithium ion 3 sel 50 Wh. Support HP fast charging. Dan klaim dari HP, laptop HP EliteBook 840G6 ini bisa nge-charge sampai 50% cuma 30 menit aja.
dalam kondisi laptopnya mati. Nanti kalau udah sampai 90, dia mode pengisiannya akan kembali ke mode normal. Tapi itu udah lumayan banget. Ya, saya juga harus objektif sih, karena mungkin teman-teman bisa dapetin itu dan ngerasain itu di laptopnya dalam kondisi baru. Tapi karena laptop ini dalam kondisi second atau bekas, ya bisa jadi itu nggak bisa teman-teman dapetin. Tapi biar nggak penasaran, saya juga bakal nyoba. Dan kalau bisa, wah cocok banget tuh untuk Gen Z yang sok sibuk. Ngecas laptop tinggal sebentar bisa langsung dibawa. Dan dengan spesifikasi kayak gini, laptop ini udah cocok banget untuk menunjang kegunaan sekolah, ngerjain tugas SMA dan SMK, ngerjain tugas kuliah ya buat skripsian juga udah cocok. Untuk teman-teman yang pekerja kantoran, jelas laptop ini udah cocok banget karena dia adalah laptop bisnis, teman-teman. Dan selanjutnya kita ngobrolin soal desain dan apapun yang kelihatan ketika kita ngeliatin laptop ini. Karena laptop ini rilis di tahun 2019, jadi nggak heran kalau desainnya slim dan ramping, khas laptop-laptop masa kini. Material laptop ini adalah aluminium hampir di semua bagian laptopnya. Cuma frame layar bagian dalam aja yang nggak pakai aluminium. Beratnya ringan, cuma 1,51 kg aja. Ini sih ringan ya, mudah banget buat kita bawa ke mana-mana. Laptop ini punya layar 14 inch 16:9 Full HD IPS 1920x1080 pixel, WLED backlit, slim touchscreen dengan tingkat pencahayaan berkisar 250 nits, 45% NTSC colored gamut, refresh rate di 60 Hz. Ini juga udah nyaman banget digunakan di kondisi ruangan minim cahaya karena layarnya udah anti glare. Di bagian atasnya ada webcam yang punya resolusi 0,9 megapiksel 720p. Kameranya ya standar banget sih, tapi ya udah cukup lumayan lah dipakai buat meeting online. Plus di sini juga ada privacy shutter yang modelnya tinggal digeser-geser aja kayak gini. Di sini juga ada IR kamera. Fungsinya kayak gini untuk login Windows pakai wajah teman-teman. Next kita ke bagian keyboardnya. Keyboard laptop ini nyaman banget dipakai buat ngetik. Tombolnya waktu ditekan rasanya enak aja gitu, cukup nyaman. Tombol powernya juga terpisah ada di pojok kiri atas, ukurannya kecil gitu. Jadi nggak usah perlu khawatir kalau kita lagi ngetik terus kepencet. Di keyboardnya juga ada backlit, jadi waktu kita gelap-gelapan sambil ngetik masih bisa diandalkan. Untuk touchpadnya di sini juga cukup responsif, letaknya sejajar dengan tombol spasi, jadi agak lebih ke kiri. Permukaan touchpadnya ini bagus nih, ini beneran, saya nggak ngada-ngada. Saya suka banget touchpad yang modelnya kayak gini. Materialnya tuh bahannya bagus. Tipikal material yang kalau udah kita pakai lama itu nggak berbekas tuh di touchpadnya. Bagus nih. Buat kelengkapan portnya juga cukup lengkap ternyata. Di sebelah kiri dia cuma punya satu port USB 3.1 Gen 1 Type A. Di sebelah kanan dia punya lubang charger USB 3.1 Type C, support Thunderbolt, USB 3.1 Gen 1 Type A, docking konektor, port Ethernet, HDMI, audio combo jack, dan SIM slot. Lanjut untuk speakernya. Untuk laptop kelas bisnis dengan bodi ramping dan slim kayak gini, ternyata suaranya cukup bagus karena dia pakai speaker dari Bang & Olufsen. Suaranya kayak gini. Gimana suaranya, masih nikmat kan untuk musikan sama nonton film? Akhirnya kita tiba di pengujian performa dari laptop ini. Nanti kita bakal jalanin beberapa software benchmark ya, seperti biasa Cinebench mungkin atau Geekbench. Sama nanti kita bakal, kalau bisa kita bakal tes main game sedikit ya, biar kita gak penasaran. Mungkin teman-teman yang hobi main game tipis-tipis ya, kira-kira bisa nggak di laptop ini, nanti kita bakal cobain. Ini dia performanya. Untuk tes performa seperti biasa nih, kita jalanin benchmark sintetis. Kita awali dengan Cinebench R15 yang akan kita looping 5 kali dengan kondisi tercolok adapter selama pengujian berjalan. Di running pertama kita dapetin skor 439 poin. Sedangkan kestabilan dalam 5 kali looping dengan charger, skor rata-rata di atas 430-an poin. Skor terendahnya kita dapetin di 419 poin pada running kedua. Suhu setiap menjalankan Cinebench R15 berada di antara 70 sampai 75 derajat Celcius. Suhu yang cenderung adem jika dibandingkan laptop-laptop second yang sebelumnya udah pernah kita review. Next kita running Cinebench R20, kita looping 5 kali dengan kondisi yang sama tercolok adapter. Pada running pertama kita dapat skor 1116 poin, skor yang cukup lumayan gede.
Kestabilan dalam 5 kali looping, skor yang kita dapetin rata-rata di atas 1100 lebih. Hanya aja di running keempat kita dapetin skor yang lebih buncit, hanya 1048 poin aja. Itu karena runningnya tidak kita berikan jeda setelah running ketiga. Jadi langsung dijalanin lagi, jadinya skornya kecil. Suhu saat menjalankan Serbians R20 juga masih cenderung cukup adem, berkisar mulai dari 75 sampai 80 derajat Celcius saat running Serbians R20. Itu sangat-sangat adem menurut saya dibandingkan laptop yang udah pernah kita review sebelumnya, dan setiap jeda tes juga turunnya lumayan cepat, jadi suhunya masih cenderung aman. Lanjut untuk Geekbench 6, untuk performa single core kita dapetin 1384 poin, dan untuk performa multi core kita dapat 3346 poin. Untuk gaming kita main yang sekiranya masih memungkinkan tapi nggak jadul amat gamenya. Pertama kita main Valorant, kita jalanin di 720p dengan pengaturan low atau rata kiri. Game berjalan ya cukup lumayan, dengan dapetin FPS mulai dari 22 sampai 55 FPS, dengan rata-rata di 36 FPS. Ya sebenarnya masih kurang rekomen sih, cuma ya biar kita semua nggak penasaran, nggak ada salahnya buat coba main game untuk tahu gimana performanya. Lanjut untuk main Rocket League, jalan juga di 720p dengan pengaturan yang sama, rata kiri alias low. Game berjalan dengan FPS berkisar mulai dari 22 sampai 30 FPS dan rata-rata di 24 FPS. FPS yang di bawah standar sebenarnya, cuma untuk game jenis ini masih cukup bisa dinikmati walaupun sulit masukin gol. Nah itu dia performanya. Gimana menurut teman-teman pendapat dari performa HP EliteBook 840 Gen 6 ini? Boleh bang nih tulis di kolom komentar. Dengan ini bisa dibilang HP EliteBook 840 Gen 6 ini masih nggak kalah nih sama laptop baru di tahun sekarang, dan masih worth it, apalagi harganya cuma 4 jutaan aja. Buat kerja udah nyaman, buat nugas udah nyaman, buat gaming tipis-tipis juga udah lumayan. Dan setelah tadi kita udah banyak bahas soal laptop ini, kalau kita bandingin sama laptop baru di harga yang sama yaitu 4 jutaan, emang cukup beda ya teman-teman, karena secara spesifikasi yang dibawa juga udah beda. Tapi itu kembali lagi nih ke teman-teman semua, pilih laptop baru di harga 4 jutaan atau laptop second di harga 4 jutaan, karena biasanya ada yang lebih serak kalau kita beli baru nih. Kayaknya beli baru tuh lebih enak karena garansinya lebih panjang, betul teman-teman. Tapi ada juga teman-teman kita yang kayaknya beli laptop second lebih enak nih karena harga lebih terjangkau, speknya biasanya lebih tinggi, ya walaupun garansinya lebih pendek. Oke, kembali ke laptopnya lagi ya. HP EliteBook ini bener-bener keren dan bener-bener bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang lagi cari laptop budget terbatas tapi pengen dapet yang bagus, karena dia udah pakai prosesor dari Intel Core i5, RAM-nya 8GB dan udah pakai SSD juga, plus layarnya juga seperti biasa. Buat teman-teman yang berminat, link pembelian ada di kolom deskripsi. Dan kalau masih ada yang mau ditanya soal laptop ini, di sana juga ada kontak dari admin Saudagar Komputer. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu untuk chat langsung aja. Oke, kayaknya udah cukup banyak nih kita bahas soal laptop HP EliteBook 840 Gen 6 ini. Kayaknya udah cukup ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan tadi, jangan lupa chat admin Saudagar Komputer yang ada di kolom deskripsi. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen pertanyaan dan share video ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau lagi ada video terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.